itu dibawa kilauan pedang ya, kayak gitu. Jadi kita perang dapat rezeki, sebagai ghanimah maksudnya. Jadi, itu masa-masa dulu. Jadi, tapi apakah memang dasarnya itu dibawa pedang itu karena kebutuhan ekonomi atau ada idealisme, misalnya prinsip agama yang ditegakkan itu sebenarnya? ya kalau dalam Panji Jihad itu kan ada keperluan yang sifatnya itu keseharian, ada yang sifatnya itu keamanan. Jadi keseharian itu berkenaan dengan makan, minum, kemudian pakaian, kemudian logistik lah, kurang lebih begitu. Sementara dalam soal amaliyat jihadi ini kan kita berperang, jadi identik, karena kita yakin bahwa dalam amalan perang itu ada kekayaan, ghanimah itu, rampasan perang itu yang dikatakan sebagai penghasilannya terbaik kalau dalam keyakinan para mujahidin, bahwa itu adalah yang terbaik dari setiap usaha. Tapi kan ada ajaran-ajaran Islam, 9 dari pintu rezeki adalah dari perdagangan. Itu adalah bagian dari keseharian, karena Rasulullah Muhajirin mencontohkan ketika tidak punya apa-apa, tunjukkanlah kami pasar wahai orang-orang Ansor. Jadi itu juga suatu pendidikan bahwa umat Islam itu yang menolong dan yang ditolong itu harus sama-sama memahami kalau ekonomi itu harus dengan bekerja. Kalau dulu Mas Yusuf bagian dari keseharian atau keamanan tadi? Kalau dulu? Ya kalau dulu kita kan ikut amal jihadi tapi ditopang oleh para mujahidin yang lain. Jadi sekunder, sekarang menjadi primer karena kita ada nafkah, ada keseharian, termasuk pendidikan anak-anak itu juga bagian dari sesuatu yang primer saat ini untuk usaha. Kalau saya melihat ya, ada memang motivasi teman-teman yang berangkat berjihad itu jihad dengan hartanya, jihad dengan jiwanya. Dan ketika dia jihad dengan jiwanya sudah siap, sementara jihad hartanya belum siap, loh kok ini ada jamaah yang memfasilitasi hartanya, ya tinggal berangkat gitu. Dan mereka lebih ringan, kenapa? Karena mungkin tanggungan kepada anak, tanggungan kepada istri sudah terpenuhi oleh kelompok itu. Jadi itu yang mungkin salah satu magnet mempermudah berangkatnya ke sana, mempermudah bergabungnya ke sana. Amal ya, kita ketika di penjara amal yang terbaik ya banyak-banyak baca Quran, menghafal Quran, kemudian mendekatkan diri kepada Allah, terus berinteraksi dengan narapidana yang lain dengan baik. Tapi ketika kita keluar juga harus sebaliknya, kita berinteraksi dengan masyarakat yang baik, karena kebetulan kita masyarakatnya jauh lebih kompleks dari masyarakat di penjara. Penjara itu juga ikut membesarkan kita, mendidik kita, bagaimana kita mandiri, bagaimana kondisi yang serba minim misalnya kita bisa bertahan, apalagi hidup di luar ini kita diberi kemampuan, diberikan akal, apalagi banyak alat, HP, komputer dan sebagainya, kendaraan. Itu juga suatu hal yang menurut saya mempermudah untuk berinteraksi dengan masyarakat. Kemudian kalau kita berkenaan dengan masa lalu ya, dari hidup kita itu nggak mungkin dihilangkan, dihapuskan, karena itu adalah sejarah hidup kita. Nah, saat ini kita harus mampu membuat sejarah hidup baru, yaitu di tengah masyarakat umat Islam saat ini harus dijawab. Setiap persoalan harus ada jawabannya. Ketika pengangguran bagaimana Islam menjawab, ketika berkeluarga bagaimana Islam menjawab, mencari penghasilan bagaimana Islam menjawab. Itu juga bagian dari amal yang harus diterapkan oleh seorang muslim. Tahun itu saya menganggap waktu yang cukup ya untuk memulai usaha. Jadi berawal dari usaha stik iga bakar. Jadi awal mengenal itu stik iga bakar. Nanti variasi lain-lain menyusul. Jadi iga bakar itu menu utama. Kemudian kita mengenal menu-menu seafood. Menu-menu seafood ini mulai dari kepiting, cumi-cumi, udang, terus tambah lagi kerang hijau, terus tambah lagi salad yogurt, terus tambah lagi menu sekunder, bebek ayam, itu aja. Jadi menu utama tetap iga bakar, menu-menu yang lain mengikuti. Survive di Stik ya, tapi di Solo kita kembangkan dengan 10 orang.
kemudian dengan 2 tenaga admin, jadi 12 orang plus Mawadah Trans yang kita punya persewaan mobil ini masuk ke bulan 23 hampir 2 tahun. Terus ya mungkin untuk rotinya kita vakum dulu karena timnya juga sudah geser lagi, jadi mungkin mudah-mudahan bulan depan atau bulan-bulan Juni lah, 3 bulan lagi kita bisa merintis lagi. Pasti antara pernah berinteraksi dengan kita ya 3-4 orang. itu udah keluar. Ya kadang keluar kadang masuk, ya masih sering menjalin kerjasama. Maksimal belum, tapi minimal kita sudah mendapatkan income dari situ. Udah bisa apa aja nih Mas dari situ? Ya jelas nyekolahkan anak, kemudian kehidupan sehari-hari, listrik, air dan sebagainya. Terus banyak hal kita bisa mengembangkan usaha ini lebih giat lagi untuk sesuatu yang mendapatkannya lebih besar lagi. Di rumah Sementara belum. Secara mudah sehari-hari, kenapa tanpa intimidasi, tanpa ada perlawanan, tanpa ada tekanan lah. Ya secara mutlak ya tetap sehari-hari dengan catatan sesuai dengan ilmunya. Kalau kita mencari nafkahin dengan ilmunya ya gampang, tapi kalau dikatakan berperang harus banyak masakohnya, banyak kesulitannya lah, itu juga suatu hal yang lain. Teman-teman tetap berprinsip kalau mau berusaha, jadi kita diperintahkan kulik malu, jadi beramallah kalian, wasayarallahu amalakum wa rasul. Allah akan melihat amal-amal kalian dan rasulnya sebagai saksinya. Jadi amal-amal kita ya tentu kalau kita rajin berusaha, insya Allah rajin juga rezekinya. Kalau malas berusaha ya malas juga rezekinya. kalau dulu Mas memandang Pada saudara-saudara yang lain kaum muslimin ya, kalau memang hidup di Indonesia ya kita harus banyak hal yang harus dilakukan, mempersiapkan diri bermuamalah dengan muslim yang ada di Indonesia gitu. Jadi kalau memang tanpa harus ke sana, bagi teman-teman yang tidak mendukung ISIS ya tidak ada salahnya tetap berusaha di Indonesia gitu. Karena orang melakukan pilihan itu kan dengan ilmunya, dengan keyakinannya. Jadi bagi kami yang tinggal di Indonesia tidak kesulitan kalau betul-betul berusaha akan terpenuhi hal-hal yang berkenaan dengan keluarga, dengan hal-hal yang sifatnya itu amaliyat untuk Islam.